Haleluya. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan membawakan firman Tuhan di sore hari ini. Tepatnya saya sekarang berada di Bukit Gajah Bobo, saudara ya. Nah, di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tanah Kalah, saudara ya. Nah, saya akan membawakan firman Tuhan yang bertema apa arti hidup baru, saudara ya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam ayatnya, saudaraku, saya akan menjelaskan sedikit apa arti hidup baru, saudara ya. Nah, hidup baru ini sama dengan manusia baru, saudara ya. Sama dengan lahir baru, sama dengan pertobatan, saudara ya. Nah, kalau kita sudah hidup baru, kalau kita sudah lahir baru, kalau kita sudah pertobatan baru, betul-betul kita harus hidup di dalam Tuhan, saudara ya. Nah, itulah arti dari hidup baru, saudara. Nah, langsung kita masuk ke dalam ayat firman-Nya yang saya bawakan. Langsung kita buka di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17, saudara ya. Sekali lagi saya ulang, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Nah, bunyinya di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sama-sama kita berkata amin, saudara ya. Nah, firman ini menjelaskan sebagaimana orang yang sudah lahir baru itu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Firman ini menjelaskan bahwa kita betul-betul kalau sudah lahir baru harus betul-betul hidup di dalam Tuhan, saudara ya. Nah, saya ambil poinnya. Yang pertama adalah hidup baru dalam Kristus. Itu poin pertama. Nah, hidup baru dalam Kristus menjelaskan sebagaimana manusia yang baru, manusia yang takut akan Tuhan dan betul-betul bertobat. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam poin pertama ini menjelaskan sebagaimana kita harus betul-betul diperbarui. Bukan hanya diperbarui ketika kita sudah dibaptis saja, saudara. Kita kalau sudah hidup baru, kita pun harus diperbarui akal pikiran kita, saudara. Kalau akal pikiran kita sudah diperbarui, berarti kita hidup sehat di dalam Tuhan. Nah, bisa kita lihat, saudara ya, di Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 18. Itu ayat referensinya di poin pertama, saudara ya. Sama-sama kita buka Efesus pasal 4. Saudara, Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 18. Firman-Nya berbunyi, sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedakilan dari hati mereka. Nah, di poin pertama ini dan ayat referensinya ini di ayat 17 ini sudah ditegaskan, saudaraku ya. Kita betul-betul harus hidup di dalam Tuhan. Jangan kita sewena-wena hidup di dalam diri kita sendiri atau di dalam dunia. Kalau kita sudah menjadi manusia baru, kalau kita sudah menjadi lahir baru, kita harus betul-betul hidup di dalam Tuhan. Nah, di ayat 18 lagi berkata, dan pengertian yang gelap jauhlah dari hidup yang persekutuan dengan Allah. Orang yang masih mempunyai pikiran yang kotor, orang yang masih mempunyai pikiran yang gelap, itu orang yang jauh dari Allah. Nah, di situ kita harus betul-betul kita buang semuanya, saudara ya. Jadi buatlah pikiran kita semata-mata dengan pikiran dengan Allah, agar kita tetap hidup di dalam Tuhan dan kita menjadi orang yang baru, ciptaan baru dan pertobatan baru. Nah, nasihat di dalam firman ini saya ajarkan buat saudara-saudara semua yang mendengarkannya. Jadilah pelita ketika kita sudah lahir baru, dan janganlah berpura-pura di dalam pertobatan. Lakukanlah pertobatan itu jangan dengan sia-sia, tetapi dengan lakukan dengan yang Tuhan mau. Oke, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadikanlah firman Tuhan yang saya bawakan ini buat saudara-saudara semua menjadi berkat, agar saudara juga bisa menyelamatkan jiwa orang yang di luar sana, karena orang yang di luar sana sangat membutuhkan kita semua, saudara ya. Karena kita adalah sumber dari Tuhan, kita adalah orang yang diutus Tuhan agar kita menjadi berkat buat semua orang. Jadi buat sore hari ini saya sudah menyampaikan firman buat saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kita pelita buat semua orang. Saya tutup firman Tuhan pada sore hari ini dengan
doa penutup yang saya bawakan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur yang kami panjatkan di sore hari, Tuhan, kami telah mendengarkan sedikit perkataan firman dari hamba-Mu, Tuhan. Kiranya setiap firman yang hamba ucapkan, Tuhan, jadikanlah pelita dibuat kebenaran buat semua orang yang mendengarkannya, Tuhan, agar mereka bisa menjadi lahir baru, pertobatan baru, bukan pura-pura di dalam bertobat, Tuhan. Tetapi kami akan percaya karena kemuliaan Roh Kudus yang memuliakan kami di setiap hidup kami secara pribadi. Terpuji nama-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.